kali ini dan di sore hari ini kembali lagi di tayangan Yuk Kita Podcast. Nah, pada tayangan kali ini aku ditemani sama narasumber yang paling cantik. Nah, narasumber ini adalah salah satu dosen di Teknik Sipil di Universitas Semarang ya tepatnya. Beliau adalah seorang dosen yang sekaligus adalah konten kreator. Wah, gimana tuh, gak kebayangin kan ya? Nah, pada kali ini untuk konten kreator beliau ini sangat prefer di TikTok kalau dari saya lihat konten beliau ya. Tapi di sini kita akan tanya langsung kepada narasumbernya. Nah, Sobat Podcast, seperti yang udah aku singgung tadi bahwa kali ini kita kedatangan narasumber yang super duper cantik. Nah, boleh dong dikenalin. Hai, aku Tia, dosen teknik sipil ya sebenarnya ya, tapi ini aku mainnya ke Ilkom. Buat kesehariannya atau backgroundnya bisa dikenalin dong Bu Tia, seperti apa gitu. Kalau backgroundnya jelas sih ya, Ya. dosen ya. Tapi selain dosen, aku tuh sebenarnya suka aja ya, suka konten. Kalau orang nyebutnya tuh konten kreator ya. Ya. Tapi aku merasa kalau aku bukan konten kreator. Kayak emang senang aja bikin video. Ya. Soalnya aku suka datang kayak ke staycation gitu, terus datang. Aku suka banget makan keluarga. Papa aku sering aja makan keluarga. Jadinya akhirnya, oh tempatnya bagus nih, mending aku sharing ke orang gitu. Ya. Daripada nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Cuman emang kadang agak ribet ya karena sekarang udah bawa anak kan. Ya, betul. Nah, jadi akhirnya ya daripada ada bagus nih, mending kita share aja, ini bikin video kayak gitu. Ya. Terus ternyata rame, ternyata banyak yang nonton gitu. Terima kasih ya Ibu udah memperkenalkan. Tapi kalau dari aku sendiri, Ibu tuh nggak cocok di dosen teknik. Banyak yang bilang gitu. Karena dengan Bu Tia yang super duper cantik ini, kemudian bener-bener tampilannya cewek banget itu. Feminim ya? Iya, feminim itu kalau menurutku pantasnya di dosen Ilkom atau pariwisata. Aku boleh pindah Ilkom aja nggak? Tapi ya, aku tuh berasa kesasar juga sih sebenarnya. Oh, aku boleh cerita aja ya. Jadi aku tuh dulu tuh nggak pengen masuk di teknik, itu tuntutan dari orang tua, dan aku pun nggak tahu kalau teknik tuh kayak gimana gitu, tuh nggak tahu, dan nggak tahu tapi mau Ya. karena aku kan anak tunggal, jadi kalau nggak aku siapa lagi yang nurutin orang tua aku kan gitu. Terus habis itu waktu itu aku daftar kedokteran, Ya. cuman papaku maunya boleh kedokteran tapi negeri. Ya. Kebetulan nggak keterima kan. Terus kalau di swasta kan mahal banget. Ya. Ya udah, ini gimana kalau swasta aja? Aku nyoba daftar kayak gitu kan. Tapi waktu itu masuknya tuh berapa ratus gitu kan. Terus kayak papaku bilang, terus balik modalnya kapan gitu. Ya. Gitu biasa kan orang tua kan. Ya, ya. Udah, nggak usah masuk ini, nggak usah masuk di kedokteran, masuk di sipil aja gitu. Ya. Di sipil aku kaget sih jujur, karena satu angkatan tuh ceweknya tuh kayak cuma berapa ya, mungkin 20% cewek, 80%-nya cowok kan sipil ya. Ya. Terus habis itu dan aku juga kaget ternyata di sipil itu harus ngangkat pasir, kan kita bikin beton ya, campurannya ada pasir, kerikil kan macam-macam ya. Terus ini aku masuk apa gitu. Tapi akhirnya itu jalan rezeki yang sampai akhirnya aku sekarang lanjut S3. Ya. Itu juga di sipil, dan akhirnya jadi dosen sipil juga kan, berarti rezekinya di situ gitu. Pokoknya itu kalau menurut sama orang tua, kalian juga loh. Pokoknya kalau menurut sama orang tua tuh pasti ada ya jalannya gitu. Ya, betul Bu ya. Terus sebenarnya kalau selain itu aku tuh nggak jadi deh. Nggak jadi. Skip, nggak jadi. Ya gitu. Iya lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Sebelum langsung masuk ke pembahasan nih ya Bu ya, kita boleh dong lihat hasil videonya yang di-post di TikTok. Oh boleh. Ini aku tuh suka banget lihat yang ini Bu. Pengalaman aku konsisten di TikTok ya selama 1 bulan
followers. Emang tujuanku tuh menaikkan followers dulu dari 200 followers yang sekarang 6.000 atau 6K deh. Kalau ada K-nya tuh kayak happy gitu. masa banyak gitu. Iya, betul. Saya upload video. Jadi apapun itu videonya, kamu kayak punya schedule, entah cuma satu video satu hari nggak masalah, yang penting konsisten aja sama videonya. Terus jam tayang upload, kalau jam tayang aku tuh biasanya tuh malam, dari mulai habis maghrib ke atas lah pokoknya. Biasanya kalau malam tuh paling gitu. Terus yang ketiga, kamu punya ciri khas. Aku juga tahunya itu coba-coba, karena pertama itu aku upload beneran random, semuanya aku upload sampai regret kayak yang lagi sering FYP sekarang tuh apa kayak gitu, misalkan kayak bikin dance apa gitu, itu susah banget. FYP paling mentok tuh 500 gitu. Nah terus aku nyoba review barang-barang apa gitu, ternyata tuh banyak yang suka, tapi ada satu hal, kalau misalnya aku reviewnya kayak cuma ada kata-kata tanpa ada suara ngomong atau gimana tuh bisa tuh lebih sedikit. Tapi kalau misalkan kayak aku ngomong voice over itu cepat, lebih banyak kayak gitu. Tapi ada juga orang yang nggak perlu kayak gitu tuh udah FYP, kayak dia tuh FYP-nya ya regret bikin TikTok apa, misalnya yang dance atau yang apa kayak gitu tuh gampang juga ada. Cuman kita belum tahu nih kayak masing-masingnya gimana. Terus prediksi pasar, jadi misalkan kayak bentar lagi nih mau Idul Adha, jadi mungkin baju-bajunya atau make up untuk sholat Id kayak gitu-gitu. Dan aku bakal kasih giveaway nanti kalau udah 10K. Dan gitu aja guys, bye, thank you. Nah, Hai, dari guys. videonya Butia yang ini Iya. ada beberapa pertanyaan nih. Oke. Nah, dari tadi kan di videonya Butia tuh kan kita harus konsisten untuk menaikkan followers. Nah, itu di sini maksudnya dari konsisten sendiri tuh gimana sih, Bu? Jadi itu kan sebenarnya tuh awalnya gara-gara FYP di aku kayak kamu punya HP bagus tapi nggak guna, Iya. mending bikin konten gitu kan. Iya. Kebetulan HP ku bagus, Iya. kebetulan HP ku bagus. Iya. Terus akhirnya aku cobain bikin, lumayan ya kayaknya, siapa tahu bisa. Soalnya aku tuh paling mager banget di TikTok karena dulu tuh ngeditnya tuh kalau misalkan voice over tuh masih yang kayak gambar kayak gini tuh apa sih, pokoknya agak susah lah dulu tuh pokoknya. Nah itu tuh aku tuh ngomongnya tuh harus cepet-cepet. Iya. Hai guys, kita lagi makan diri Oh, kayak iya. gitu. Jadi kayak aku napas tuh susah banget sih. Soalnya aku kebiasaan ngisi di YouTube tuh yang slow kayak hai guys apa, nah kan beda Iya. gaya ya. Iya. Kalau di TikTok tuh orang lebih cepet gitu. Jadi Karena kayak waktuin gitu ya, Bu? Nah, dan berapa ya? 3 detik pertama tuh orang akan bakal lanjut gak sih nonton video kita kayak gitu. Apa sih tadi pertanyaannya? Oh, konsisten. Terus jadi aku cobain semuanya, aku upload. Ya ada day in my life, ada aku beli barang, ada aku review apalagi kayak gitu tuh aku upload semuanya. Terus yang paling banyak tuh ternyata kalau aku review barang-barang kayak gitu. Misalkan kayak barang aku yang udah lama, aku review lagi, ada yang nawar gitu. banyak yang nonton tapi ditawar ya. Real of gak? Enggak. Itu kayak beberapa videoku kayak gitu. Terus kayak misalkan aku nge-review produk bandingin si A sama si B kayak gitu tuh banyak banget yang nonton, sampai M tuh ada. Terus tapi kalau aku TikTok ya, jadi aku random dulu kan. Ternyata aku tahu nih, yang aku tuh ini. Jadi aku konsisten di sini gitu. Nah, terus kalau ya jadi selama sebulan itu aku everyday itu upload. Tapi dulu jam tayangnya masih ngawur. Dan ternyata kalau pagi, siang, sore, malam itu paling banyak nontonnya itu adalah malam. Jadi kalau malam besok paginya tuh udah banyak gitu. Jadi udah aku tahu akhirnya yang ini. Tapi kalau misalkan ada 3 video nih, pagi, siang, sore misalkan ya, itu biasanya yang FYP itu yang pertama aja. Yang siang sama sore itu nggak FYP. Dan itu nggak tahu ya berlaku di kamu juga nggak? Di orang-orang juga gitu nggak sih? Mungkin sendiri-sendiri ya, nggak tahu juga. Nah terus kebetulan dari antara semua itu videoku ada beberapa yang FYP lagi kan. Terus followersnya mendadak naik dari 200 jadi 1000, jadi 3000, 5K. Aku langsung wah happy
banget, jadi kayak 2 minggu tuh bisa 5K apa 6K gitu. Kalau sekarang ya berarti udah 2 bulanan lah ya aku ke TikTok itu, bikin TikTok gitu. Dan dulunya suami aku yang anti banget pokoknya sama TikTok, kayak apa sih kayak gini, cuman joget-joget doang, ya nggak penting ya isinya kayak gitu. Semenjak followers banyak, dia ikut-ikut. Wah, ya udah kita kemana, kan bikin konten aja gitu. Ya akhirnya nggak didukung, jadi didukung nih. Akhirnya bisa mendapatkan dari suami Iya ya. Duh. Berarti itu tuh ada jam tayangnya sendiri ya Bu ya, kalau misalkan kita mau misalkan kita kayak malam tuh, berarti kan bisa kan buat naikin follower, ternyata berarti harusnya emang malam gitu. Iya, ini kalau di TikTok ya, kalau TikTok kan everyday. Beda kalau di YouTube. Di YouTube, kalau YouTube itu hari, jadi hari Kamis sama hari Selasa itu banyak yang nonton. Aku nggak tahu ya kalau Selasa itu kenapa, tapi kalau Kamis itu biasanya mendekati weekend, karena YouTubeku tuh concernnya kayak ke staycation, hotel-hotel kayak gitu. Cuman sekarang tuh agak emang waktunya susah buat staycation, jadinya akhirnya video yang di TikTok itu aku ambil untuk di reelsnya YouTube. Dan itu ternyata bisa dimonetasi juga gitu. Jadi kalau TikTok apa bisa dimonetasi? Bisa nggak ya? Kalau itu ya Bu ya. Ya semoga aja bisa ya nanti. Kan lumayan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana sih Bu ide pertama bisa jadi konten kreator gitu? Wah, ini kayaknya bisa nih buat konten, atau idenya tuh gimana sih awalnya? Kalau ide buat jadi konten kreator, sebenarnya kan nggak jadi konten kreator ya, pokoknya bisa aku pengen upload aja gitu ya. Aku pengen upload itu, aku pengen bikin video ya. Pengen bikin video tuh karena awalnya aku kayak lihat ini tempatnya bagus nih kayak gitu. Terus jadi aku pengen share aja kan. Awalnya dari situ. Terus habis itu aku ngeliat orang-orang bikin video, waktu itu aku lagi sama staycation kan ya. Jadi bikin video staycation kok banyak yang nonton, ih bagus kayak gitu. Terus ternyata videoku naik juga kayak gitu. Nah terus habis itu ya udah deh bikin aja deh. Ternyata banyak, terus bisa dimonetasi kan 1.000 ya, 1.000, ini YouTube ya maksudnya, 4.000 jam tayang, minimal 1.000 followers gitu. Udah nyampe di situ, kan makin semangat kan aku gara-gara duit. Kuncinya di duit. Iya. Jadi nambah kayak aku semangat kerja gitu. Terus akhirnya ya dari situ berlanjut terus kesibukan, karena kan kerjanya kecuali kalau kerja aku konten doang ya, mungkin aku bisa lah ya. Tapi kan kerja aku konten doang nih, ada di dosen, terus kadang suamiku juga ada kerjaan luar juga kan di konsultan, tapi dia bagian editing. Dia tuh orangnya teliti, sabar. Jadi kalau ngedit tuh dia sabar banget. Ini tuh harus ada transisinya, harus begini. Aku nggak begitu. Kalau gitu kan aku edit sendiri. Nggak ada itu kayak gitu. Pokoknya kalau ada transisinya berarti ngedit suamiku. Iya. Nah terus pas tadi sampai mana sih? Aku lupa. Transisi berarti yang transisi yang suamiku. Terus habis itu ke TikTok. Nah, ke TikTok itu kan awalnya dia nggak peduli kan suamiku itu. Jadi aku ngedit sendiri apa aja, random. Loh, ternyata banyak juga. Terus sekarang dia bantuin buat edit video. Paling kalau voice over masih aku gitu. Soalnya dia nggak bisa voice over, jadi aneh. pernah dicoba ya Bu ya? Akhirnya nggak cuman kayak gitu aja sih. Akhirnya kerjaan dia kan butuh publikasi ya maksudnya ya. Nah itu akhirnya ya aku voice overin juga gitu, lumayan kan. Saling membantu ya berarti. Iya. Lanjut pertanyaannya, yaitu gimana sih Bu cara ngatur waktu Ibu dengan background Ibu yang seorang dosen, kemudian sekaligus konten kreator dan juga ibu rumah tangga ya Bu ya? Iya. Kalau aku sebagai dosen itu aku tuh jarang banget ya kalau ngeliat temenku dosen di Ilkom ya, dia seneng banget gitu konten sama mahasiswanya. Kalau di teknik vibes-nya beda, cowok-cowok kan, keren nih. Aku mau konten tiba-tiba, hai guys gitu, tensing dong.
kalau kegiatanku dosen jarang sih aku expose gitu, jarang. Mungkin kalau aku di bagian mungkin ilkom atau pariwisata mungkin aku konten mulu nih. Cuman karena di sipil enggak, jarang gitu. Paling konten kalau pas kegiatan rapat aja, apa-apa sama teman-teman sama dosen gitu. Tapi kalau sama mahasiswa tuh jarang banget gitu. Kalau itu sebagai dosen, terus kalau sebagai ibu rumah tangga nih, kan aku tuh ada anak 2, masih balita semua. Yang satu mau 4 tahun, yang satu 1,5 tahun. Itu lagi senang-senangnya main playground, aku hunting nyari sekolah dan lain-lain. Nah, ya aku sekalian bikin konten gitu. Jadi sekalian. Iya. Tapi tuh ternyata banyak yang minat, kayak oh di sini ternyata playgroundnya lebih murah ya. Oh di sini lebih mahal, padahal tapi worth it yang di sini kayak gitu tuh. Ternyata banyak ibu-ibu yang senasib nih nyari playground buat anak, terus kadang salon anak gitu kan, spa, atau kemarin tuh kayak aku tuh ada skin clinic, tapi di situ ada playgroundnya juga. Nah itu ibu-ibu yang suka, ternyata bisa ya aku ajak anak aku tinggal di situ aja gitu, tuh bisa. Terus ada juga tuh salon anak itu rame juga. Jadi itu nggak sengaja bikinnya sih. Itu kan ada playgroundnya, terus kalau misalkan aku mau keribet, aku cuma berdua sama anakku misalkan. Anakku tuh dijagain sama mbaknya. Nah itu ibu-ibu juga banyak, wah bermanfaat banget nih, aku bisa nyalon akhirnya ya. Gitu kan susah ya ibu-ibu nyalonnya. Apalagi anaknya masih rewel-rewelnya ya kalau umur segitu ya. Oh ya, umur segitu kan maunya masih tetap main, tetap kadang masih gendongan. Tapi kalau misal ketemu mainan, ada macam-macam gitu kan, dia kan lupa, lebih suka explore lah. Akhirnya emaknya kan bisa ribet, ngapain kayak gitu. Akhirnya kan ya gitu. Terus kalau sama keluarga, jadi tuh karena kan sekarang aku rumah sendiri, sama papa mamaku tuh kalau setiap 2 minggu sekali kan aku ketemu. Biasanya tuh papaku selalu ngajak makan atau kemana kayak gitu. Nah itu juga sekalian aku bikin konten, jadi bareng-bareng sama keluarga ada konten juga gitu. Mamaku tuh juga gitu, mamaku kayak berminat, gimana sih caranya ini biar yang nonton banyak. Terus cuman kan kalau orang tua agak susah ya ngajarinnya kita ya. Ada banyak faktor mah. Iya gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, untuk konten Mutia ini sebetulnya tuh fokus ke satu tema kayak topik gitu aja atau random sih sebetulnya? Kalau di mana nih? Di TikTok. Ini kita ngomongin di TikTok. Oh, di TikTok ya. Oke. Kalau di TikTok itu aku random sih. Tapi ternyata yang banyak peminatnya itu kan aku nggak everyday beauty, tentang beauty gitu ya. Tapi yang lebih banyak tuh emang beauty. Cuman kan aku nggak everyday, aku bikin kontennya tuh agak susah sebenarnya. Tapi cuman kadang aku nyetok sih. Tapi aku bukan paling anti sih, aku mencoba membuat kontennya itu, jadi misalkan aku udah di klinik A nih, aku nggak bikin VT 2 kali atau 3 kali di klinik A itu. Jadi kayak atau mungkin ada varian baru, misalkan oh kemarin aku treatment ini A gitu kan, terus yang ini aku treatment B, nah itu aku nggak apa-apa bikin lagi. Tapi kalau sama persis gitu sampai aku bikin 2 konten tuh enggak, soalnya itu kayak aku pernah kayak gitu, yang nonton ya sedikit, kayak mungkin sama aja gitu sih. Sama aja kayak ngulang-ngulang aja gitu. Sebenarnya aku juga nggak tahu yang di FYP ini sama TikTok tuh sekarang tuh yang gimana. Soalnya tuh punya aku kan menurun nih, nggak tahu juga alasannya kenapa. Maybe karena giveaway itu ya. Soalnya aku dengar-dengar kan giveaway itu nggak boleh kita ngomong kamu dapat giveaway gitu, tuh nggak boleh kan. Nah itu tuh kemarin sempet yang pas 10K itu aku ngadain giveaway. Habis itu ada 2 yang FYP-nya gampang. Setelah itu turun sampai sekarang relatif turun, terus ya kayak 2.000, 5.000 gitu. Ada yang sampai berapa ya, 23K itu biasanya kalau mau 10K deh, 10K itu 1 hari. Sekarang mau 23K itu 4 harian.
jadi lama. Iya. FYP-nya lebih lama, terus yang nonton juga lama, terus yang komen juga nggak banyak. Yang kalau komen kan mungkin kesadaran diri ya. Iya. Cuman kan kalau FYP kan itu kan dari TikToknya ya. Iya. Nah itu tuh nggak tahu yang sekarang di FYP itu yang kayak gimana. Soalnya aku merasa kayak semuanya udah aku lakuin ini yang seperti kemarin, Iya. yang seperti biasanya, tapi nggak di FYP-in sama TikTok. Padahal aku merasa nih infoku tuh bermanfaat loh buat orang-orang. Aku ngasih tahu nih kalau di sini tuh ada ini harganya sekian misalkan, terus nunjukin bill itu ternyata juga pengaruh bikin turun. Nah masalahnya tuh sekarang tuh aku lagi kerjasama sama beberapa produk, yang dimana FYP ku sekarang turun kan aku bingung banget. Itu harus gimana? Iya. Aku lagi mencoba menaikkan lagi. Iya. Aku biasanya upload malam kan. Oke, ini aku hari ini nih, aku coba pagi. Dan itu masih tetap banyak yang malam sih. Cuman ya ini aku mau random dulu, coba deh besok siang gitu. Iya. Kira-kira yang nonton balik gak apa gimana gitu. Ngerti juga. Beda-beda kan. Terus kalau ngomong-ngomong giveaway bisa nurunin followers tuh ya Bu ya. Perasaan kalau di TikTok Kalau followers tuh enggak viewers. ya. Padahal kalau di TikTok tuh malah lebih banyak yang ngadain giveaway gitu nggak sih Bu? Iya, setahu ya sih. Iya kan ya Bu ya. Tapi nggak tahu kenapa. Aku kan ini tebak-tebakan ya. Aku Iya. juga nggak tahu sebenarnya tuh kita ngobrolin giveaway di TikTok itu penyebab jadi turunnya viewers atau enggak kan kita Iya. juga nggak tahu Nggak tahu, sebenarnya. Cuman kemarin waktu lewat FYP ku itu bilang kalau kan jangan nyebut giveaway atau apa lagi ya kemarin tuh, itu akan bikin turun. Terus aku rasain kok iya ya terjadi di tempatku gitu. Ya mungkin ada di orang lain yang enggak berpengaruh gitu. Kayaknya kalau yang bikin Aurel itu juga nggak ngaruh Nggak sih. ngaruh. Yang bikin Ashanti sama Raffiana juga nggak ngaruh, tetap aja ya beda pokoknya. Tergantung orangnya deh siapa. Aduh. Agak susah ya memang. Butuh perjuangan. Iya, dikategorikannya tuh agak sulit kan. Kita bingung juga, kita kayak tebak-tebakan sumpah. Ini tapi aku kemarin itu kan aku tuh punya feeling good sama kontenku. Aku bisa punya feeling ini akan FYP, yang ini enggak. Apalagi kalau keranjang itu nggak mungkin. Itu jelas itu Iya, paling iya. cuma berapa sih yang nonton, paling mentok 500 gitu. 1000 udah bagus banget ya. 700 aja bersyukur aku ya. Nah itu kalau misalkan apa namanya kayak gitu tuh, aku tuh jadi bingung akhirnya sekarang, nggak ngerti juga karena ya turun tadi tuh. Jadi harus dicari benar penyebabnya turun itu kenapa itu ya Bu? Tapi pernah ada kita kesehatan akun gitu kan. Iya. Kesehatan akun kayak beberapa pelanggan itu aku buka akunku tuh baik banget. Maksudnya kayak oh ya kemarin kayaknya nggak ada kesalahan apa deh gitu. Cuman paling tuh yang melanggar itu kalau kelihatan gunting, kita unboxing itu nggak boleh, atau pisau atau pokoknya sejenisnya itu benda tajam lah ya. Iya. Dan membahayakan itu nggak boleh memang, dan itu bisa dihapus udah berapa cup ya udah hapus gitu juga ada. Terus kayak ya udahlah soalnya nggak bisa dibalikin. Iya, iya. Kalau anak belum pernah, cuman kan aku sering review baju anak tuh ada beberapa lah, apalagi pas kemarin mau lebaran kan. Iya. Aku kayak suka beli di TikTok Shop kan. Iya. Nah itu aku cobain ke anakku nggak apa-apa sih, maksudnya kayak dia jadi modelnya Iya. gitu loh. Ya sama sih baju anak aku modelnya kan. Masa bajuku anakku modelnya. Jadi sesuai umur aja ya. Kalau playground itu kan semuanya anak-anak. Iya. Itu nggak apa-apa sih, kan kita nge-review lebih ke playgroundnya. Bukan mungkin kalau yang mengekspos Iya. anak harus kerja mungkin atau apa ya, itu mungkin nggak boleh. Sama aja nggak sih kayak yang mandi bola gitu loh. Yang mandi lumpur itu Oh iya, ya nggak boleh. Iya kan, Iya, itu benar. ya itu kayak mengeksplor orang tua juga kan, nggak boleh. Mungkin ke anak kayak gitu juga nggak boleh. Tapi kalau cuma sekadar oh mamaku bagus nih pakai baju ini kayak Iya. gitu tuh boleh-boleh aja. Soalnya kemarin mamaku juga aku beliin baju mamaku waktu lebaran. Tak suruh nyobain terus aku upload juga nggak masalah sih.
Cuman kadang memang aku ada beberapa yang bingung, kayak aku tidak merasa melakukan kesalahan apapun, Ya. tapi pelanggaran. Dan pelanggarannya itu kayak gak jelas gitu. Juga gak ngerti itu kenapa, tapi udah dihapus. Kita mau banding, gak balik juga. Iya. Agak susah ya. Terus langsung ke pertanyaan kelima ini Bu. Kalau secara pribadi nih Bu, kalau dari keluarga atau suami itu Bu, mendukung nggak sih sama aktivitas ngontennya Ibu ini? Kalau suamiku sekarang dukung Iya. banget, dibantuin malah. Orang kalau misalkan ada review produk, oh tapi harus visit misalkan, nah dia tuh mau gitu, dia nganterin, nanti aku videoin ya sampai depan, apalagi kalau misal khusus wanita gitu kan nggak boleh masuk kan, jadi dia cuma di depan aja nungguin, atau dia kayak ngevideo depannya, terus tadi dalamnya aku sendiri kayak gitu, dia mau bantuin. Terus tapi kadang malah dia yang minat, kayak misalkan nih kita ke restoran ya, Iya. aku mau makan di sini gitu, oh yaudah, terus dia bikin konten, Oh, dia iya. terus gimana kontennya, dia Iya. yang ide, Iya. ya udah kamu di video aja dari jalan sini kayak Iya. gitu. Malah yang dapat ide konten-konten gitu suaminya ya. Iya, suamiku adil banget sekarang. Udah tahu followersnya banyak. Iya, dapat restu banget. Dapat Iya. Terus di pertanyaan ke-6, nah menurut Ibu itu hal yang seperti apa yang cocok untuk dijadikan konten dan waktu yang tepat buat konten itu kapan sih? Bu? Dijadikan konten. Sebenarnya tuh mungkin aku bilangnya setiap akun sama setiap orang ya, itu mungkin ada apa ya, mungkin ada, kalau ada unik ya maybe ya, tapi yang jelas setiap orang tuh punya sendiri-sendiri. Soalnya ya, misalkan ada orang nih, si Mbak A dia cuman dance doang nih, banyak viewersnya, banyak yang endorse, terus kayak oh dia fashionnya bagus, itu banyak yang ini. Terus kalau jadi masing-masing ya, sendiri-sendiri ya. Dan itu kan juga tergantung audiens. Kalau audiensku itu ternyata kalau aku lihat itu dari umur 18 sampai 35. Berarti bisa dikategorikan tuh kayak anak lulus SMA, kuliahan S1, S2, terus ibu rumah tangga juga ada juga. Jadi aku ya kontennya kayak keseharianku aja, misalkan a day in my life-ku tentang ini, aku kesini hari ini, kayak gitu-gitu aja sih. Oke, kita next di pertanyaan selanjutnya. Di nomor 7, kalau dilihat-lihat nih Bu dari kontennya Ibu itu, entah aku yang nggak tahu ya ini ya, itu kalau dilihat-lihat lebih prefer ke TikTok, itu iya nggak sih Bu, lebih prefer ke TikTok? Kalau sekarang iya. Iya, lebih prefer ke TikTok. Nah Iya. itu alasannya kenapa gitu Bu? Jadi tuh waktu followers ke 200, aku tuh punya tujuan. Jadi aku tuh konten itu tujuanku menaikkan followers. Jadi dulu aku nggak peduli kontenku apa, yang penting aku upload, followersnya naik viral ya udah gitu kan. Nah terus kalau karena followersnya udah banyak tadi, kan banyak kerjasama kita sama produk, ya akhirnya aku lebih fokus ke TikTok. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle
to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in rising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Kalian bisa masuk secara online melalui web USM di pmb.usm.ac.id. Setelah masuk ke web, kalian harus buat akun dengan menekan tombol daftar sekarang. Selanjutnya, login akun kalian, isi data lengkap dan nilai rapor. Kemudian upload berkas raport dan ijazah, terus pilih program studi, kelas, lalu klik daftar mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 085 6400 12229. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Dan di sini masih bersama narasumber yang paling cantik ini, yaitu Ibu Tia. Dan kita langsung aja ya Bu ya, di sini ya Bu. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu menurut Ibu nih, konten kreator itu seperti apa sih Bu? Konten kreator kan membuat Iya. konten, ya pembuat konten. Iya. Sebenarnya semua orang tuh bisa disebut konten kreator selama dia membuat konten di media sosialnya. Menurutku tuh gitu. Cuman mungkin yang disebut konten kreator ke orang-orang tuh konten kreator yang followersnya udah banyak, yang viewersnya banyak, terus kemudian dia bonusnya kan akhirnya dikenal banyak orang, akhirnya disebutnya konten kreator gitu menurutku. Tapi sebenarnya kayaknya semuanya sama aja deh. Dia bikin konten kan, dia bikin konten nih, Iya. bikin konten masak misalkan, ya dia termasuk konten kreator selama kontennya itu menurutku bermanfaat ya, Iya. dan kayak ngasih kita pengetahuan ya, menurutku konten kreator. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, dasar-dasar apa sih Bu yang harus dimiliki dari konten kreator ini? Kalau mau jadi konten kreator, apa dulu sih Bu dasarnya itu? Wah, ini harusnya yang jawab dosen Ilkom ini ya. Yang harus dimiliki dari konten kreator ya. Iya, dasarnya itu apa gitu? Yang jelas kalau konten kreator biar dia ada nama, sebenarnya itu nggak cuma konten kreator, semuanya, semua bidang, terutama bidang jasa, apalagi di swasta itu harus punya ciri khas. Kalau misalkan ada nih si A misalkan ya, dia konten makan pakai rambut gondrong gitu misalkan, itu dia akan terkenal dengan oh masnya itu yang rambutnya gondrong tuh, kayak gitu. Itu ada kayak macam apa ya? Itu salah satu bentuk psikologis ya. Iya. Jadi orang akan lebih mengenal dia di mana dia punya ciri khas itu. Iya. Kalau kadang kan ada yang ASMR. Aku pernah nyobain ASMR tuh viral juga sih, kayak ya nggak viral sih, cuman FYP-nya banyak lumayan ya. Cuman aku kayak nggak begitu bakat di ASMR, soalnya suaranya kan sering bocor tuh karena ada Iya. anak-anak ya. Iya. Jadi aku lebih ke voice over ya kalau aku. Cuman ada juga yang namanya misalkan
siapa ya, Tata ASMR gitu ya, itu lebih orang akan lebih gampang kenal dia ya. Menurutku sih ciri khas aja ya kalau jadi konten kreator mungkin kayak gitu. Dan banyak yang bilang tuh suaraku tuh kayak khas, jadi Iya. misalkan Ya. jarak 10 meter gitu kan, orangnya nggak ngelihat aku tapi tahu kalau di sana ada Tia gitu. Nah. Karena suaranya tuh itu Udah. suara Tia gitu, Iya. nggak ada yang lain gitu. Iya. Suaranya cempreng-cempreng pokoknya. Itu udah tau lah pokoknya, udah jadi kejauhan kayak gitu. Nah, makanya aku maybe kalau ada yang bilang kamu tuh suaranya tuh jelek kayak gitu, Iya. aku kayak mencoba ya kelemahanku itu ya, mungkin yang kalian anggap jelek itu khasku gitu. Kamu nggak akan mendapatkan itu Iya. dari orang lain Iya, kan benar. gitu. Mungkin kalau misalkan oh kamu mirip ya sama ini ya, mungkin itu banyak ya kalau Iya. gitu. Cuman ada mungkin satu ciri khas yang nggak ini, yang nggak ada di Iya, orang lain tuh orang lain, apa ya. gitu. Itu sih paling harus punya apa aja, maksudnya gimana nih? Jadi alatnya apa? Iya Bu, harusnya punya alat yang harus dipersiapkan untuk jadi konten kreator itu apa sih Bu? Kalau di TikTok Ya. makin niat bikin video, makin kagak FYP. Makin awur-awuran itu malah makin gampang Iya. FYP-nya, nggak tahu ya kenapa gitu ya. Sumpah aku tuh masih nggak ngerti. Kalau aku bikinnya serius, Iya. aku bikinnya niat, kayak beneran ini lo bagus, gitu kan, ambil videonya nggak FYP. Tapi kalau misalkan di sini ada ini, di sini ini FYP, langsung gitu. cepat gitu. Ini apa sih? Iya. Giliran yang bagus gak Iya, kayak gitu ya Bu ya. Kayaknya kan aneh menurutku. Jadi kalau punya apa ya punya skill nge-video aja deh, paling enggak minimal nggak bikin orang pusing, habis gitu terus gini kan pusing Iya. ya, terus gini lagi pusing ya. Benar sih, Kayak gitu ya. aja paling. Terus langsung ke nomor 7 langsung ya Bu ya, kita ya Bu ya. Oke. Langsung ke gimana tanggapan Ibu mengenai orang yang berstatement kalau pakai HP IP itu gampang ya FYP-nya dibanding pakai HP yang Android. Aku nggak tahu sejujurnya ya kalau Iya. itu. Cuma karena aku tuh lama pakai IP Ya. dan aku belum pernah konten pakai HP lain Iya. yang apa namanya, yang bukan IP ya. Hah? Itu nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Soalnya aku pakai IP juga banyak yang nggak FYP. Jadi nggak harus IP Iya. bakal FYP tuh nggak harus gitu. Mungkin kalau IP itu lebih dari segi kualitas ya, Iya. mungkin lebih stabil Iya. gambarnya kayak gitu. Atau mungkin HP Android yang serinya mungkin agak tinggi yang udah Iya. stabil itu juga Iya. bagus. Terus ya sama videomu nggak bikin pusing aja deh gitu. Bakal FYP gitu ya. Heeh. Bagus. Tapi nggak juga. Enggak juga. Gak ngaruh. Kadang itu informasi yang nggak penting, Hah? itu juga FYP. Berarti nggak mesti, beneran nggak mesti ya Bu itu. Random, pokoknya tuh random. Kalau TikTok tuh susah lah ditebak itu pokoknya. Nanti kadang dia tuh bikin aku melayang setinggi langit, dihempaskan lagi gara-gara jelek viewersnya. Ya, itu hanya karena TikTok ya Bu. Makanya TikTok itu gimana sih, dia nggak temenan sama aku. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai privasi dalam konten? Misalnya Ibu di A Day in My Life gitu, biasanya kan kadang banyak nih orang-orang yang ngomongin kayak kehidupan yang harusnya nggak dieksplor, kenapa harus dijadikan konten seperti Oh. itu? Ya. Ya, kalau itu ada batasan memang. Iya. Kalau aku sudah ada batasan dari suami. Ada hal-hal yang nggak boleh dimasukkan ke A Day in My Life. Terutama misalkan aku bikin konten tentang rumahku, Iya. menunjukkan di mana kamarku, menunjukkan di mana kamar anakku, di sini ada ruang apa aja. Itu kayak kita ngasih sketsa ke orang Iya. gitu loh. Oh, berarti bisa digambar. Oh, berarti di depan masuk nih, di kanan Iya. ada ini, di kiri ada, oh bahaya banget. Iya. Dan aku tuh kemarin tuh juga gimana ya, lewat di FYP-ku itu ada orang dia ambil something di berangkasnya, itu diliatin lokasinya. Iya. Itu kan hal yang berbahaya Iya. ya menurutku. Dan itu janganlah pokoknya kalau bisa Iya. tuh jangan
yang privacy kayak gitu ya. Terus paling kalau aku bikin ada email tuh kayak ada email ke pasar itu udah keluar rumah, atau kita mau ngapain aja hari ini singkat aja. Kalau misalkan kita lagi siap-siap ya udah langsung aja, oh kita siap-siap nih gitu. Jadi nggak nunjukin bener-bener masuk rumah di kanan ada ini, di kiri ada ini gitu. Ya mungkin kalau review rumah sih mungkin agak oke ya, tapi kayaknya cukup bilang ini ruang tamunya, ini ruang ini, nggak usah ditunjukin real kamu ke kanan ke kiri kayak gitu, agak horor sih menurutku ya. Memberikan space untuk ini ya, Bu, Jadi kan hal-hal yang nggak diinginkan bisa datang gitu. Benar-benar. Terus kadang tuh soal pembayaran itu kadang mungkin juga orang lupa. Termasuk aku pernah akhirnya tak take down. Itu aku bayar kartu itu langsung ada kelihatan nomornya berapa. Itu akhirnya aku take down itu. Soalnya kan mungkin orang gampang banget ya nyari sekarang. Kalau misalkan nama lengkapku aja udah di Instagram juga udah ada gitu kan. Apalagi TikTok kan nyambung ke YouTube, nyambung ke Instagram, orang nyari tuh kayak gampang banget gitu loh. Terus sekali diketik nama gitu kan, kalau googling ya itu kan kelihatan semua tuh, dari statusnya apa, terus mungkin profesinya apa. Kadang ada data-data yang harusnya nggak ke-expose jadi keluar, dan malah kadang jadi bumerang kan. Nah itu bahaya sih menurutku, itu nggak boleh. Iya, harus dihindarin. Iya. Terus sampai di pertanyaan terakhir, yaitu selain TikTok dan Instagram untuk di era sekarang itu platform mana yang sekiranya cocok nih Bu untuk konten kreator? Karena di persaingan platform sekarang kan aktivitas konten kreator zaman sekarang tuh semakin ketat gitu. Kayak sekarang TikTok deh. Iya. Apalagi kalau Instagram tuh punya aku kan lebih ke foto ya. Dan aku tidak, ya suka foto sih, cuman menurutku ya nggak estetik aja gitu, kayak ngeditnya tuh juga gimana ya, kadang sih aku ngerasa bagus, tapi menurut orang itu kecerahan nih, ya udah suka aku deh. Akhirnya yang misalkan yang nge-like sedikit, terus yang apa, tapi kalau Instagram tuh menurutku agak kurang ya sekarang ya. Dan semenjak ada TikTok pun itu kalau misalkan viewers di story deh gampangnya ya, itu mungkin kalau biasanya bisa 400 kayak gitu ya, itu semenjak TikTok rame itu jadi sedikit. Dan sekarang aku pribadi juga jarang banget pakai IG. Dulu aku tuh orang yang story tuh sampai titik-titik gitu. Dan itu tahu nggak, aku ulang-ulang lagi storyku hari ini, oh aku ngapain aja kayak gitu. Itu aku. Aku kayak aku tuh terobsesi sama diriku sendiri. Jadi aku liatin lagi di aku sendiri lagi ngonten, oh iya bagus ya kayak gitu. Terus aku nanti bisa 10 menit aku liatin lagi di IG, sumpah lu kenapa ya. Tapi sekarang udah nggak gitu, sekarang aku lebih ke TikTok. Terus misalkan kayak kemana ya, aku nggak update cuman kayak bumerang aja atau itu, nggak, ya udah bikin konten ke TikTok, videonya agak lumayan panjang durasinya. Tapi kok di TikTok durasi kepanjangannya juga orang nggak akan nonton sefull itu sih. Paling poll itu paling tuh 2 menit itu udah orang udah capek, kayaknya udah mengganti gitu ke berikutnya gitu. Kecuali emang itu info yang beneran dibutuhin sama dia gitu. Dan ya TikTok sih sekarang, orang sekarang mamaku aja minta dibikinin TikTok kan. Terus teman-temanku dosen juga sekarang gara-gara rame di TikTok kemarin tentang wisuda itu juga pada bikin minta gimana jadi TikTok kamu gimana ya gitu akhirnya. Kan jadi akhirnya orang mungkin lebih pindah ya. Dan kalau di Instagram, ini Instagram sama TikTok kan ya. Tapi kalau di Instagram itu kita lebih ke teman-teman kita sendiri, kayak lingkupnya tuh lebih kecil gitu loh. Tapi kalau TikTok tuh kan bisa FYP, belum tentu yang followersnya banyak itu penontonnya juga akan banyak, belum tentu. Bisa aja lo sedikit padahal dia udah berapa K, tapi yang nonton masih 300-an, 200-an tuh banyak kayak gitu. Padahal kalau misalnya kayak kontennya udah seminggu itu masih 200-an juga banyak yang kayak gitu. Jadi memang unpredict. Tapi aku lebih setuju TikTok sih sekarang untuk jadi content creator gitu. Dan TikTok tuh kayak tahu loh isi otak kita. Aku lagi aku kayak mau beli sepatu nih, oh langsung ikut
Masalahnya tuh sepatu semua. FYP-nya juga sepatu. Iya, makanya. Heran aku bisa gitu ya. Iya. Dia baca otakku dari mana? Ya, emang sistem nggak sih Bu kayak gitu tuh Bu ya? Kayak Tapi permainan aku, sistem gitu ya? tapi masalahnya, misalnya aku udah googling, oke lah ya dia bisa tahu Iya. aku. Masalahnya aku belum searching, aku belum ngomong, kayak baru mikir. Aku kayaknya pengen makan enak deh. Itu langsung makanan semua. Padahal Dia baru bisa mikir tahu, gitu ya, baru ya? mikir. Pusing lah aku. Emang berarti yang sekarang paling ngertiin tuh emang TikTok sih Bu. Iya ya. Yang paling ngertiin kita emang TikTok sih Bu. Ada Sekarang pasangan gitu kita ya. aja nggak ngerti. Iya. Aduh. Gitu aja sih Betul. paling. Iya sih ya Bu ya. Oke sobat, sampailah kita di penghujung acara. Sebagai penutupnya kita akan ambil kesimpulan dari podcast kali ini, yaitu sebetulnya tuh kita bisa semua menjadi konten kreator asal dari video yang kita upload itu bermanfaat bagi semua orang, gitu ya Bu. Iya ya? benar. Dan mungkin terkhusus buat yang ibu-ibu atau yang udah berkeluarga nih, yang suaminya nggak mensupport istrinya buat menjadi konten kreator, mungkin bisa nih dengan diliatin TikTok yang bisa ngedapatin uang, itu bisa sih si suami itu jadi luluh Disupport hatinya, ya. disupport gitu. Seperti pengalaman Butia tadi. Tahu dapat cuan aja langsung, ya udah, ayo aku bantuin. Dan yang terakhir mungkin lebih ke bisa lebih bijak aja ya, yang mana yang harus dieksplor, mana yang harus disimpan secara pribadi, jadi biar tidak memberi space untuk terjadinya hal-hal yang nggak diinginkan di sini ya. Oke, jadi itu aja dari Butia dan juga dari saya. Oke guys, sebagai kata penutup, see you next time, bye. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.
Ya halo, ada apa Dan? Di mana? Di rumah, kenapa? Lupa dicek lagi ya mengenai proposal campaign mata kuliah manajemen PR sama apa satunya? Poster. Oh, ya oke nanti aku cek. Tugas videografimu udah selesai belum? Belum sih. Ini aku masih duitan tinju moyo sama Pak Ami. Masih kurang satu scene lagi. Gimana? Oh gitu. Ya udah nanti ketemuan aja ya. Oke, thank you. Ayo Pak Ami, kita lanjut. Oke, kamera. Rolling. Action. You're telling me secrets nobody else knows. 'Cause I wanna know, where you might see yourself way down the road. I wanna know, 'cause I wanna go. Have you been hating, hesitating? This is something different. But baby, it isn't rocket science. Why are we complicated? E-commerce masih barengan dengan Pandu Chan di pagi hari ini. Pandu pengen buat kamu sambut pagi ini dengan semangat Ilkom juara. Nah, pagi ini Pandu akan share ke kamu info yang up to date banget seputar ilmu komunikasi Universitas Semarang. Banyak yang tanya nih ke Pandu nih, kalau lulus dari Ilkom USM bakal jadi apa sih gitu kan? Masih bertanya-tanya. Tapi sebelum Pandu jawab, kamu perlu tahu bahwa di Ilkom USM ini ada dua konsentrasi. Yang pertama adalah media massa dan yang kedua adalah komunikasi strategis. Dan yang paling ditunggu nih sama Ilkomers mungkin ya di pagi hari ini, kalau lulusan Ilkom bisa jadi apa sih? Kamu bisa jadi public relation, social media specialist, jurnalis, broadcasting creative production, dan masih banyak yang lainnya. Nah, buat kamu yang lagi ngedengerin di pagi hari ini, kira-kira Ilkomers bakal pengen atau punya pemikiran apa nih? You and me go way back, yeah, this ain't no game. And when I had you, I thought I had it all. Never seen a girl look like you before. But then suddenly 24 tim mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Semarang terjun langsung ke masyarakat guna memberikan pelatihan di bidang komunikasi. now we're not the same. I wish we never aged. You're inside my head. You're driving me mad. I wish you were dead. I thought that I was over you. Kegiatan yang digagas merupakan salah satu output dari mata kuliah semester 6 Komunikasi Pembangunan. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you. 'Cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget what. Saya Aprila dari Ilkom TV melaporkan. You make me miserable when I'm in love with you. You're inside my head. You're driving me mad. I wish you were dead. I thought that I was over you, but now I'm missing what I'm used to. You make me feel like such a fool. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you. 'Cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget. Why do I have to always regret? You make me miserable when I'm in love with you. You make me feel like such a fool. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you. 'Cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget. Why do I have to always regret? You make me miserable when I'm in love with you. I thought that I was over you.
your dick.